Teman-teman, balik lagi channel Prime Asia sama Andi, dan ini adalah Wemoto LED di Flygon yang bakalan kita kerjain hari ini. Stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Icip-icip dulu dikit ya. Kalau dari depan ini lucu banget ya, kayak pakai kacamata tapi hidungnya tuh renggang banget gitu loh. Mirip kayak serangga, dan ini lampunya semua fully LED. Lampu depan, sen, belakang juga sama. Caplang banget ini. Ya ini lama-lama bakalan getas gak ya? Kita belum tahu ya. Karena ini memang unitnya juga baru distribusi. Dan ini harga kurang lebih 40 jutaan kecil. 250 cc kalau di atas kertas. Tapi di tulisannya 231 ya. Horsepower sama torsi mirip-mirip di 23,5 HP. Torsi di 23 Nm, RPM 7000 dan 6,5 ya. Ini ban luar biasa besar, tahu gede, ring 18, ban asli langsung dari mainland China, Yuanxing. Waduh, lagi ngetren ya merek ban ini ya, mungkin lagi rame ya. Untuk rem, pengereman ini dual ABS depan belakang dan bisa di on off di handle sebelah kanan. Lalu piringan cakram luar biasa besar, tebel, dan modelnya juga racing banget ya. Ini ada buat dia punya ABS-nya, sama kaliper remnya ini 4 piston depan. Brandnya ini kita agak susah ya, Hante, Hanjit atau apa nih, tapi dia ada embosan lah yang penting. Shock depan upside down, mata kucing, dan sedikit agak kurang menarik adalah finishing, atau kalau kita pegang bahannya plastiknya nih ya, kurang mewah ya, kurang solid, rigid, atau kurang paten gitu loh. Jadi terkesan cheapy ini. Nah ini besi, plastik, ini plastik gitu. Kopong banget ya. Spakbor oke lah, agak tebel. Lalu crash bar, ini rapi dan langsung ketancep 4 baut, 2. Finishingnya juga kita lihat di sini semua rapi. Cat-catnya kalau sepintas oke, nanti kita bakalan bongkar ya, telanjangin semua. Sebelah kanan langsung ada itu oil cooled, jadi kayak si Suzuki punya nih. Dia punya apa namanya, knalpot, slip on, copotnya di sini teman-teman. Jadi bisa dicabut. Dan moncongnya itu ke bawah. Ini ada sensor buat knalpot. Embosan LED luar biasa bagus. Sama yang paling gue suka dari motor ini adalah detail-detail kecil. Kayak biasanya kan kita lihat kalau misalnya ada tempat baut, polos aja gitu kan. Kalau ini dia dikaretin. Cakep. Ini buat rem, footrest juga oke. Kesan adventure-nya dapat banget ini, bergerigi seperti ini, dan seperti biasa ya, ini bisa dilipat. Jadi kalau misalnya jatuh bego, ini aman. Nah teman-teman juga udah dapat langsung ini, bagian ini. Stang sama untuk bagian bracket belakang, itu dia ada relief atau grafir. Ya kayak sisik ular juga enggak, buat salak juga enggak, tapi ya begitulah. Kasar-kasar begitu. Dan ini sangat sensitif sekali. Kayak tadi gue taruh toolboxnya Haston, taruh plug, catnya copot loh, ngeklotek di sini gitu loh. Catnya si Haston nempel di sini. Jadi ini kasarnya luar biasa ya. Spakbor ini bisa dicabut di sini, jadi dia nggak sampai dalam. Kotak perkakas ada di sebelah kiri, seperti ya karbon, modif karbon, di karbon-karbonin lah pokoknya gitu loh di sini. Ya sebelah kiri. Plastiknya kurang bagus ya. Dan teman-teman juga dapat sidebox di sini nih. Buat tempat sidebox bracket udah ada. Tangki juga ini kondom ya teman-teman. Ini karet. Ini tadinya awal gue pikir ini besi loh, atau babet gitu kan. Ternyata ini plastik juga. Karet sih nggak pelit lah, kiri kanan. Tangki 12 liter, kunci sini sama kunci buat tuh ya, stang motor. Ini tutupan dia punya buat apa namanya, pedal, pelintir gas, throttle body nih. Tuh. Plastiknya lagi-lagi ya memang agak sedikit ringkih. Tapi dia punya buat tempat ininya besi ya. Biar kaki nggak panas. Oke, joknya gimana nih? Jok cabut. Kita tes. Cabutan joknya nggak ketahuan, bos.
Kayak baut ya berarti ya. Ini belum kelihatan nih teman-teman. Nanti kita coba cari ya. Stang lebar lah ini. Fat bar ya. Sebelah kanan ini ABS on off sama engine cut off. Lalu ada lampu juga. Ini yang jarang banget. Karena sekarang kan udah nyala langsung ya. Ini bisa dimatiin. Standby sama jauh nih ya. Terang jauh lah. Lalu ada starter. Terus dia punya buat ini rem. Bisa diatur ya. Tuh. Ada putarannya. Sebelah kiri ini buat menu pencetan. Full TFT dan sangat terang sekali. Kita udah siang gini aja dia masih putihnya masih terang banget. Lalu ada hazard, sen, klakson, sama ini setelan juga ada di sini ya. Lalu kunci itu keyless. Dia udah kayak mobil ya, tinggal pencet aja di sini power nih. Nah, langsung nyala. Cuish. Wah, cakep banget lah pokoknya lah. Kalau dia punya ininya, odonya. Atas itu langsung RPM sampai 12.000, lalu ada bensin, sebelah kiri ini miles, kondisi aki, TCS, sama ABS nih on off nih. Kita bisa pencet di sini, nanti dia kedip. Nih kita mau auto, bright, segala macam, display, tinggal cari-cari aja di sini. Ban belakang ukuran 14, jadi ringnya beda jauh ya, 18, 14. Kalau brand sama dari Tiongkok sana, Yuansing. Belakang 180-80, depan berapa tuh? 130-80. Swing arm juga seperti Scorpio ya. Mirip-mirip motor lama yang memang harus di setel. Nih sini sama, ini cakep nih. Pokoknya gue paling suka kalau ketemu motor tuh yang detail-detail kecil gini tuh diperhatiin tuh. Ya memang penting nggak penting ya, tapi kalau dari sini kita bisa tahu kalau bikin produksinya itu cakep gitu loh, rapi. Baut buat ini ditutup, kayak tadi yang di depan juga ditutup ya. Nah ini buat pengamannya dia kasih karet juga nih biar nggak geter nih. Dia punya kabel rem. Belakang lagi ya ada emboss sama ini satu piston. Tuh kaliper remnya. Ban gede gini berarti nggak bisa dipakai di jalanan biasa lah ya, tahu kayak gini ya. Bisa tapi habis lah ini. Iyalah. Jalannya bisa apa enggak? Jalanannya kelotok-kelotok lah ini bos. Langsung telanjangin aja Mas Mimin. Nggak pakai lama. Kita masih ada antrian 2 motor lagi. Cie, sombong bener. Nah teman-teman kita udah telanjangin W-Moto LED B Flygon. Tapi seperti biasa, sebelum kita ngomongin motor ini ya, yang sudah telanjang ini. Dari widget fire, stabilizer aki pasangnya gampang banget. Tinggal di plus minus aki, cold cranking ampere bakalan naik signifikan. Dan hambatan dalam tuh turun atau mengecil. Jadi supply daya lebih cepet, cas lebih cepet, sama kasih dayanya jauh lebih besar. Nah elektrikal semua bakalan sempurna, optimal, bekerja sebagaimana mestinya, nggak bakalan kekurangan daya. Buat teman-teman yang mau coba atau mau tanya-tanya lagi ya lebih detail, itu bisa langsung di deskripsi ya. Ada link buat pembelanjaan atau kontak CS-nya langsung. Ya. Kita cek ketebalan cat rangka. Langsung di batang tengah depan. 80, 80-an. Oke banget ya ini ya. Hampir 3 digit. Belakang 3 digit kecil, 120, 130. Samping 70, 60.
Ya, kalau buat cat oke ya, cukup tebal. 2 digit besar mau ke 3 digit kecil. Lalu bagaimana dengan tubular rangkanya nih? Kita zeroin dulu. Ini udah zero. Batang tengah yang paling gede. Oke, 5 cm. Luar biasa banget nih. 5 cm pas. Tubular kiri kanannya 2,5 cm. Kiri kanan sama ya, 2,5 cm. Jadi simetris ini kiri kanan. Cuman kalau ngomongin rangka, tadi kita ada yang pas icip-icip. Ini ya, di bagian swing arm nih, sedikit. Ini agak menarik sebenarnya sih desainnya. Jadi kayak digetok masuk ke dalam. Kenapa ya digetok gitu ya? Bukannya rata aja lebih bagus. Dan ini kiri kanan berbeda ya. Yang sebelah kanan digetoknya di bagian agak depan nih, melengkung begini. Kalau yang di samping kiri ini dia nggak di depan, dia agak di belakang. Deket footrest boncengan nih. Itu loh, jadi kayak pipa holonya ada jeglokan masuk ke dalam. Nah, desain rangka menarik. Cuman ini adalah tubular besar ke bawah, sama ini segitiga biasa ya yang dilas. Lalu ini crash bar juga udah nempel 4 baut. Sama di bagian nih. Tubular kiri kanannya itu bukan yang diceplok masuk ke tengah, tapi dijepit sampai dia ngelengkung sendiri lalu dilas. Kita langsung masuk ke las-lasannya aja. Las-lasannya luar biasa tebel. Ya, nggak ada yang di finishing di grenda halus biar rapi gitu, nggak. Ini tebel sekali. Ada sedikit spatter atau tai-taian las yang belum dibersihin ya. Di bagian sini dikit, sini juga ada, sama di sini nih yang paling banyak. Tapi ini ya tertutup sempurna dengan cat yang cukup tebal tadi, yang 2 digit, hampir mau ke 3 digit. Belakang baut-baut juga menarik nih. Jadi dia punya joknya gimana tadi Mas Mimin bukanya? Pakai baut ya? Dari bawah. Wah gila. Berarti nggak ada kunci kontaknya dong? Gile, luar biasa ya. Oke. Baut semua ya intinya ya, jok ya. Ini menarik banget sih. Filter udara ada di tengah sini. Nih. Ya, kecil. Mirip kayak Pulsar 200 NS tapi lebih pendek. Ya, desain belakang paling mantap di sini sih. Ini yang luar biasa, besinya tuh nggak pelit banget ada di sini. Ya, baut-baut juga semua sama selongsongan buat baut. Itu catnya nggak sampai dalam ya, kayak si Kawasaki kan sampai dalam tuh, nggak ada baretnya. Kalau ini di tempat bautnya sudah ada baretnya dikit. Ya, karet-karet gimana coba? Karet-karet jok. Ini soalnya ada bekas karet-karetnya banyak nih. Bekas karet-karetnya luar biasa banyak dan karet-karetnya besar. Ya, karet-karet joknya. Ini bukan karet banci ya, ini karet tebel banget nih. Karet mentah ini nih, bener-bener nih. Tebel, besar. Jadi biar dia empuk dan menghindari getaran ya di jok. Joknya juga full latex. Kalau dipegang aja udah empuk banget itu. Crash bar ini bisa dicabut sebenarnya, tapi kita nggak copotin ya. Karena ya biar kelihatan lebih gemuk aja di belakang tuh. Engine mounting ya motor laki sih ya, nggak gantung aja gini nih. Ini ada di sini tuh, ya kan, sama di bagian ini nih, tengah. Dia batang tengahnya nutupin nggak ya? Oke, bagian bawah ini nggak ada rangka ya, langsung blok bagian bawah. Ini ada tutupan, jadi rangkanya cuma sampai di bagian sini doang nih. Standa tengah juga nggak ada. Lubang standa tengahnya udah ada, ya jadi teman-teman toko variasi mungkin bisa bikinin standa tengahnya. Atau nanti kita yang bikinin aja lah ya. Desain menarik, blok besar di depan, single piston. Ini langsung coil yang luar biasa besar, udah kayak petasan nih. Klakson, nah ini juga karet yang udah lama banget kita nggak lihat ya. Ini karet buat penahan tangki. Tangki 12 liter ya teman-teman. Tuh. Soket nih, soket kayak soket HID mobil. Ada di sini kita lihat. Modul keyless-nya belum ketemu ya. Di depan ada gak ya? Di depan ya sebetulnya ya. Ini kita sengaja nggak buka. Karena akan cukup merepotkan nanti. Kabel, nah nih tuh ada di braided, cakep. Cukup rapi susunannya. Lalu ada isolasi anti panas juga sama di klip plastik. Ini kunci itu ya, kunci stang tadi dari sini.
Throttle body merek Haojin. Haojin nih, throttle body Haojin. Sensor ada depan, injektor langsung, soket. Lalu ini adalah belayan buat si box filter. Ini modul ABS. Biasanya Bosch sih ini kalau dari Bosch China ini, tapi ini nggak ada brandnya ini. Nggak ada brand ya, dan besinya juga kecil sama tergolong jadul gak sih ini? Kalau yang baru-baru kan mengkilat, rapi gitu loh. Tonjolannya juga gede. Ini kayaknya udah lama nggak ngeliat yang model kayak begini sih. Sama ini plastik ya, biasanya tuh full metal loh. Ya, dinamo besar. Kiprok di bawah, ngumpet. Tuh, ya ngumpet banget kiproknya. Aki di sebelah kiri, relay sama sekring. Nah, relaynya rapi sekali, ada tulisannya juga oil pump, main, lampu, sama macam-macam. Kabel di sini juga ada, lalu ada buat katalitik atau ramah lingkungan nih, euro-euroan di sebelah kiri, ngegantung begini ya. Kabel di sini juga kurang tutupannya, jadi kelihatan kayak kabel-kabel kecil warna-warni. Tuh. Tapi relaynya sih rapi nih, relay rapi. Lalu nih aki, akinya ini 7 ampere teman-teman. Sama ada bendik, tempat sekring. Nih paling besar 25 dia. Ada serepnya juga 15 sama 10. Dan semuanya tertulis dengan rapi ya. OBD juga langsung di belakangnya. Soketnya cakep sekali. ECU di paling belakang ada tempelan LED B. LBE01. Nggak ada brand apa-apa ya. Cuma langsung LED B dan made in China. Soketnya juga tuh soket model lama nih. Shock breakernya monoshock tengah. Jadi bisa diatur kiri kanan tuh keras sama empuknya. Ini langsung ada tulisannya. Terus nih sensor buat standar samping, tuh manual nih sensornya nih. Nah ini tempat depan buat gear plastik. Untuk gear belakang ada penutupnya juga. Lalu dia punya jari-jari tromol. Ini desainnya juga menarik dan bagus ya. Olinya berapa liter sih ini? 1.300. Wah nyusahin ya. Ya nyusahin dong. 800 kali 2. Ya ada kembalian. Buat oli rantai ya. Komsi rapi, ada tutupan plastik tutupannya. Ini gemuknya juga luar biasa banyak dikasih. Minyak rem. Ini kan gede. Belakang mana minyak remnya? Oh ini. Jadul amat ya? Berasa kayak ini, GL Pro. Tuh sama karet ini buat tutupan bodi ini. Karet-karet gini sih dia nggak pelit sih, banyak banget. Ya dan semuanya juga ada tandaan buat QC-nya rapi ya. Banyak sampai di mesin-mesin sama di baut-baut mesin tuh. Karet sebelah kanan ada yang ketutup nih, tuh hilang mungkin nih. Ya sebelah kiri kosong. Tapi cat celup sih ini sampai dalam kalau kita pegang. Dan nggak ada bagian rangka yang tajam ya. Dipegang di bawah itu nggak ada bagian rangka yang tajam. Oke sih, finishingnya mah rapi. Teman-teman kalau berminat sama LED B Flygon, harga 40 jutaan kecil, bisa langsung ke grupnya Joko Motors, The Biker Shop. Alamat lengkap sama PIC sales ada di deskripsi. Ya, jadi cabangnya banyak, teman-teman bisa pilih nanti mau pergi yang kemana, yang deket sama lokasi teman-teman. Oke, jadi thank you udah nonton, jangan lupa komen, share yang banyak dan juga subscribe. Nantikan video kita bongkar motor lainnya.